GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam kegiatan, dalam acara Sapa Malam Gembala di malam hari ini, tanggal 23 April 2020. Bagaimana kabarnya? Saya harap kabar Ibu Bapak, Saudara baik-baik saja, mengalami berkat Tuhan. Sudah siap untuk menyambut firman Tuhan? Mari sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pengasih yang memberkati kami di sepanjang hari ini, kami bersyukur bila kami boleh melakukan setiap aktivitas kami, sudah mengalami berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Bila sebentar kami akan bersatu teduh, merenungkan sabda firman-Mu, Engkau menolong kami, dan firman-Mu menjadi firman yang hidup, yang membekali kehidupan kami menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan sabda-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini dibacakan dari Kejadian pasal 34. Kita akan membaca bagian yang cukup panjang karena kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kejadian 34 ayat 1 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, Dina, anak Lea dan Yakub keluar untuk melihat-lihat perempuan-perempuan di tempat itu. Ia terlihat oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, yang menguasai negeri itu. Sikem membawa Dina dan memperkosanya. Namun hati Sikem begitu terpikat pada Dina, sehingga ia jatuh cinta kepada gadis itu. Sikem mengatakan perasaannya kepada gadis itu. Sikem berkata kepada ayahnya, "Tolong ambil perempuan ini supaya aku dapat menikahinya." Yakub mengetahui bahwa Sikem telah menodai Dina, anaknya. Namun semua anak laki-lakinya sedang ada di padang bersama ternak-ternaknya. Jadi ia tidak berbuat apa-apa sampai mereka pulang. Kemudian ayah Sikem, Hemor, pergi menemui Yakub untuk berbicara tentang Dina. Setelah anak-anak laki-laki Yakub mendengar berita tentang Dina, mereka pun segera pulang dari padang dan sangat marah karena Sikem telah mempermalukan Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab hal itu tidak pantas dilakukan. Akan tetapi Hemor berkata kepada mereka, "Hati Sikem telah terpaut dengan Dina. Biarlah Sikem mengambilnya menjadi istrinya. Marilah kita saling berbesa. Berikanlah anak perempuanmu pada kami, dan kami akan memberikan anak-anak perempuan kami kepadamu. Dengan demikian, kamu dapat tinggal bersama dengan kami, dan negeri ini terbuka bagimu. Tinggallah di dalamnya, berdaganglah, dan kumpulkanlah hartamu darinya." Sikem juga berbicara, ayah dan saudara laki-laki Dina, "Jika aku mendapat kemurahanmu, aku akan melakukan segala sesuatu yang engkau kehendaki. Mintalah kepadaku mas kawin sebanyak yang engkau inginkan, dan aku akan memberikannya kepadamu sesuai yang kau minta. Hanya berikanlah gadis itu untuk menjadi istriku." Karena saudari mereka telah dinodai, anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor dengan tipu daya. Kata mereka, "Kami tidak dapat melakukannya. Kami tidak dapat menyerahkan saudara kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, karena hal itu akan membawa aib bagi kami. Kami akan memberikan izin hanya jika syarat ini engkau penuhi. Engkau harus menjadi sama seperti kami dengan cara menyunat setiap laki-laki yang ada di antara kami. Dengan begitu, orang-orangmu dapat menikahi perempuan dari bangsa kami, dan orang-orang kami dapat menikahi perempuan dari bangsamu, sehingga kita dapat tinggal bersama dan menjadi satu bangsa. Akan tetapi, jika kamu tidak mau bersunat, kami akan membawa Dina dan pergi." Syarat itu dipandang baik oleh Hemor dan Sikem anaknya. Orang muda itu
yang adalah orang paling terhormat dalam keluarga ayahnya, tidak menunda-nunda waktu untuk melakukannya karena ia sangat menyukai anak perempuan Yakub. Maka Hemor dan Sikem pergi ke gerbang kota mereka untuk berbicara kepada para lelaki di kota itu. Orang-orang ini ingin bersahabat dengan kita. Karena itu, biarlah mereka tinggal di negeri kita dan berdagang di sini, sebab negeri ini masih cukup luas bagi mereka. Biarlah kita mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri kita dan memberikan anak-anak perempuan kita kepada mereka. Hanya inilah syarat yang diminta orang-orang itu untuk dapat hidup bersama dengan kita dan menjadi satu bangsa. Setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka. Bukankah nantinya ternak, harta, dan hewan-hewan mereka yang lainnya akan menjadi milik kita? Jadi, marilah kita menyetujui syarat mereka supaya mereka tetap tinggal bersama kita. Semua laki-laki yang keluar dari gerbang kota itu setuju dengan Hemor dan Sikem anaknya. Maka setiap laki-laki kota itu disunat. Semua yang keluar dari gerbang kota itu. Dari kemudian, orang-orang yang telah disunat itu masih sakit. Dua dari anak Yakub, Simeon dan Lewi tahu bahwa mereka saat itu masih lemah. Jadi, mereka pergi ke kota dan membunuh semua laki-laki di sana. Simeon dan Lewi juga membunuh Hemor dan anaknya, Sikem. Kemudian mereka membawa Dina keluar dari rumah Sikem dan pergi. Anak-anak Yakub pergi ke kota dan mencuri segala sesuatu yang ada di sana, karena apa yang telah diperbuat Sikem terhadap saudari mereka. Jadi, anak-anak Yakub membawa semua binatang mereka dan segala sesuatu yang lain yang ada di dalam kota dan di ladang. Mereka membawa segala sesuatu milik orang-orang itu. Bahkan mereka membawa istri-istri dan anak-anak mereka. Akan tetapi, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah memberikan banyak kesulitan bagiku. Semua orang di tempat ini akan membenciku. Semua orang Kanaan dan orang Feris akan berbalik melawan aku. Kita hanya sedikit. Jika mereka di tempat ini bersama-sama melawan kita, aku akan binasa. Dan semua umat kita akan binasa bersama aku." Tapi Simeon dan Lewi berkata, "Apakah kita harus membiarkan mereka ini memperlakukan saudara kami seperti seorang pelacur? Mereka telah melakukan hal yang salah terhadap saudara kami." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidup hari lepas hari. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah balas dendam. Nah, anak-anak Yakub berbeda karakternya dengan bapaknya. Yakub ini adalah orang yang lemah lembut. Dia lebih suka menghindar dari masalah. Tapi anak-anaknya berani cari masalah. Bahkan seringkali tanpa pikir panjang. Di satu sisi, tindakan anak-anak Yakub adalah membela harga diri keluarga, namun dengan cara yang licik, sehingga mereka mampu menghabisi seluruh laki-laki satu kota itu. Dan parahnya, mereka merampasi harta benda, bahkan menawan para perempuan dan anak-anak dari kota itu. Bagi kakak-kakak Dina, apa yang mereka lakukan adalah pembalasan setimpal bagi Sikem dan seluruh warga kota, karena telah memperlakukan adik mereka sebagaimana layaknya perempuan Sunda. Tapi mereka tidak berhitung akan terjadinya kehancuran di depan mata mereka. Yakub menyadari hal itu dan kemudian ia jadi khawatir. Ya, seperti biasanya memang Yakub sering kali khawatir. Dia khawatir akan terjadinya pembalasan dendam dari orang-orang di kota sekitar. Jadi mengingat
betapa berbahayanya hal ini. Sahabat-sahabat GKI Genut Indah, jauhkanlah dirimu dari pikiran untuk membalas dendam. Semenyakitkan apapun itu bagi dirimu, jauhkanlah diri dari pikiran untuk membalas dendam. Karena ia bisa mengantarkanmu pada perputaran balas dendam yang tidak ada akhirnya. Balas dendam, balas kembali dengan balas dendam, begitu terus tanpa ada akhirnya. Dan tentu ini tidak akan membawa damai sejahtera. Dan saya percaya jemaat GKI Genut Indah, sahabat-sahabat GKI Genut Indah, tidak akan punya pikiran sejahat ini. Jangan sampai terpikirkan. Lakukanlah hal yang baik di hadapan Tuhan. Berlakulah jujur, setia. Lakukanlah segala kebaikan supaya jadi berkat buat banyak orang. Amin. Tuhan berkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Firman-Mu mengingatkan kepada kami betapa jahatnya apa yang dikerjakan oleh anak-anak Yakub. Meskipun mereka tampaknya sudah selayaknya untuk menjaga harga diri keluarga, karena mereka juga telah mengalami ketidakbaikan dan kejahatan dari Sikem. Tapi ya Tuhan, barangkali itu bisa terjadi dalam kehidupan kami. Hal-hal yang jahat menimpakan. Tolong kami ya Tuhan untuk menjauhkan diri dari perilaku bahkan pikiran untuk membalas dendam. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tolong kami untuk tetap menjaga diri kami, tetap sabar, berserah dan setia kepadamu di dalam setiap keadaan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon pertolongan. Amin. Kita nyanyikan kembali baiknya yang ke-6. Ya Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Sampai berjumpa kembali esok hari. Tuhan memberkati. Salam.